saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekalian, pemuda dan remaja, oma, opa, opung, apa kabarnya kalian semua? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa, haleluya. Saya tidak percaya saudaraku, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat Tuhan hari lebar hari, sehingga boleh pada hari ini kita masih boleh ada. Semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Boleh katakan amin? Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini ibu bapak, saudaraku, pemuda dan remaja, anak-anak, kita siap beribadah kepada Tuhan. Ambil sikap beribadah yang baik dan pergunakan waktu ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Karena ada kesempatan kita untuk memberikan rasa penghormatan kita, untuk memberikan hidup kita, diri kita ini menjadi suatu korban persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah saatnya, jangan engkau sia-siakan. Dan yang siap, kita sama-sama berdoa. Mari lipatkan tangan kita dan sama-sama dengan saya kita berdoa. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita kalau kami masih mempunyai kesempatan untuk kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, ini seluruh kehidupan kami, kami serahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah Tuhan, kami rindu ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau, ibadah yang menyukakan hatimu, ibadah yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ibadah di mana kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu Allah melawati kehidupan kami. Hadirat-Mu yang memberikan kami sukacita, hadirat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera, bahkan hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan. Di dalam ibadah kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa yang besar yang mengalir, terutama kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan dan Engkau sedang curahkan, kami siapkan Tuhan bagi Engkau segala sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus, kuduskan, layakkan seluruh hidup kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, dari setiap pelanggaran-pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang menutupi kami, setiap beban dan masalah kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Tahirkan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak Tuhan masuk di dalam ruang maha kudus-Mu ya Allah. Agar kami boleh layak Tuhan untuk melayani Engkau, agar kami boleh layak Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, kuduskan kekudusan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dibasuh dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di atas Kalvari, sehingga kami boleh layak Tuhan. Perkenankanlah kami Tuhan untuk semeja sehidangan dengan Engkau, menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati keberadaan-Mu ya Bapa, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mempunyai pergumulan yang sangat besar, Engkau lepaskan seluruh beban kami. Atau mungkin ada kuasa iblis, rantai-rantai setan yang mengikat
roh kami yang mengikat kehidupan kami, sehingga kami tidak bebas beribadah kepadamu. Kami tolak, kami patahkan rantai kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa setan, kuasa iblis yang mengikat setiap hidup kami. Kami rindu beribadah kepadamu. Kami luaskan Engkau, Roh Allah bekerja. Roh Kudus-Mu yang mengurapi mulai dari gembala sidang kami. Kuasa urapan Roh Kudus-Mu turun mengalir kepada WL dan singers, kepada tim musik, tim media, kepada setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Allah mengalir di dalam setiap rumah-rumah di mana kami beribadah. Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah kami di mana kami beribadah, Tuhan. Baik itu di dalam kamar kami, baik itu di dalam ruang tamu kami, baik itu dimanapun kami menyempatkan diri kami mengikuti ibadah. Roh Allah tercurah, Roh Allah mengalir, Roh Allah menjamah. Kami yakin dan percaya Roh Allah memberikan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam ibadah kami yang nampak hanya kemuliaan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di ruang Maha Kudus-Mu ya Allah. Engkau hadir di rumah-rumah umat-Mu. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemuliaan-Mu nampak, kemuliaan-Mu ada dinyatakan. Engkau hadir di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi hidupku, dan ku bersyukur menyembah-Mu yang ku dapat hanya katakan lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, memenuhiku, haleluya. Hadirat Kudus-Mu penuhi ibadah-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di bait kudus-Mu Tuhan, hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari ibu bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan katakan, Tuhan kau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Hatinya syalala barasyakadalah, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi rumah-rumah kami dengan hadirat-Mu Tuhan, penuhi hadirat-Mu Tuhan, penuhi baik-Mu.
saudaraku, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah-rumah di mana engkau beribadah pada saat ini, di dalam kamarmu di mana engkau beribadah, pada saat umatnya mencari wajahnya. Mari kita berseru, kita berdoa, kita sujud menyembah, dan kita nikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Mari sama-sama kita berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama bangkit berdiri dan sama dia. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaanmu, hadiratmu, hadiratmu penuhi, penuhi, haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu Tuhan, haleluya. Yang ku dapat hanya kemuliaan, yang ku dapat, yang ku dapat hanya kemuliaanmu, yang ku dapat hanya kemuliaanmu. Sembah dia di dalam hadirat Allah, sembah dia, hadiratmu rasakan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dia, hadiratmu nyata, hadiratmu mengalir, hadiratmu penuhi, penuhi kami. Sembah hanya bagimu, kami menyembahmu. Glory, kami mencari wajahmu, dekat denganmu, tinggal di dalam hadiratmu. Haleluya, kami sembah. Tuhan, kami mau tinggal dekat dengan hadirat-Mu. Ibu bapak saudaraku, nikmati, nikmati kehadiran Tuhan, nikmati saat indah bersama dengan Tuhan, nikmati kehadirannya, rasakan jamahannya. Tinggalkan segala bebanmu, tinggalkan
tinggalkan segala masalahmu, tinggalkan segala susahmu. Rabalaba syangkala lama-lama syikira lama-lama Rina lama syangala lama-lama syikira lama-lama Kiara lama-lama syangkala lama-lama yara lama se Yana lama syangkala lama yara lama se. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu kami diperbaharui. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan jamahan-Mu. Haleluya, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan sembari. Oh syarabala katara basyakara bala bala basyakara rabase kiara rabasy kira bala basyara rabya ora kata karya kara wose arebari adora yara yara bala basyakara bala 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 ora kata kore besye ora bala rasakan hadirat Tuhan dan angkat tanganmu, sama-sama katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi dagu dan syukur menyembah. Dialah bala-bala kami nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Semua katakan nikmati, penuhi ruangan di mana kami beribadah ya Tuhan, penuhi di mana kami berada dengan hadirat-Mu. Haiku daku dan syukur menyembah-Mu. Yang ku tahan hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu syariah-Mu. Penuhi, penuhi hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, daku dan syukur menyembah-Mu. Yang ku dapat agar kemuliaan, haleluya, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, daku dan syukur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan kami butuhkan. Hadirat-Mu kami rindukan. Engkau Allah yang melawati kami, Engkau Allah yang menjamah kami, Engkau Allah yang memulihkan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, dimanapun kami berada, kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bawa hati kami dengan kerinduan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kita sama-sama siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Siap diberkati dengan puji-pujian. Siap dimenangkan dengan puji-pujian. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah yang luar biasa. Ya Allah yang dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di bawah hatimu kita menyatukan roh kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan pujian kita masuk hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, satukanlah roh kami yang bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semua. Katakan, dalam hadirat-Mu satukanlah roh kami, amin. Satukanlah roh kami, haleluya, amin Tuhan. Bergandeng tangan kami semua. Katakan, dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, amin. Curahkanlah roh. Sama-sama katakan, roh tercurah dari surga, amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa bersorak, amin. Haleluya. Roh tercurah, amin. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, amin. Katakan semua bangsa, amin. Sama-sama katakan, wah Yesus, haleluya. Satukanlah roh kami, amin. Bergandeng tangan kami semua dalam hadirat-Mu, amin. Kami menyembah-Mu, haleluya. Curahkanlah roh-Mu. Lagi katakan, satukanlah, amin. Satukanlah roh kami, amin. Kami mau bergandeng tangan Tuhan, bergandeng tangan kami semua, haleluya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari surga, amin. Katakan, bersuka. Roh tercurah, katakan, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Katakan, gereja Tuhan dimenangkan, haleluya. Semua bangsa-bangsa kan menang bahwa Yesus
saudara, di rumah ada sukacita, merasakan gerakan Allah, amin. Merasakan Roh Kudus berkarya menjamah melawati kita, amin. Mari kita rasakan ada gerakan Roh Allah di sini dimanapun kita berada, amin. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman, kita percaya ada gerakan Allah dimanapun kita pergi dan berada, amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara,
berkarya. Roh-Mu menjamah melawati kami. Dan kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau buka hati kami buat jamahan kuasa Roh-Mu. Engkau Allah yang berkarya, menjamah, melawati. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Roh
Tuhan kuasa rohmu, rohmu yang beracara, rohmu yang berkarya, rohmu yang melawati kami, rohmu yang membebaskan hidup kami. Kami hanya mau berserah kepadamu. Kami percaya tanpamu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hanya dengan rohmu, hanya dengan pertolonganmu Tuhan, kami mampu melewati. Sebab itu inilah kami Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu kan baik-baik. Ku berserah, ku berserah. Tuhan seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan baik bagi. Katakan, kau bukakan. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan. Matahari di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Amin. Ku serahkan hidupku bagi. Katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu kan baik. Katakan ku berserah, ku berserah. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan. Amin. Yang selalu menyelidiki hidup kami. Ya, Saya Yesus. bersyukur sebab Engkau saja Allah yang Amin, tidak pernah amin. meninggalkan kami, Ya. yang selalu bersama kami
dan memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu. Setiap kami yang ada di rumah, bahkan kami semua yang ada saat ini, urapi kami Amin. untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, Amin. haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Jadilah menurut perkataanmu. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi semua kita yang ada. Kenapa? Karena kalau hari ini kita semua ada, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan dalam semua kehidupan saya dan saudara. Di masa pandemik Corona ini saudara, Tuhan masih berikan kita kemampuan untuk kita bisa ada sampai hari ini. Itu artinya bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan tetap untuk saya dengan saudara. Amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya coba untuk kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan baru menghadapi segala apapun yang kita hadapi selama ini. Karena memang saudara, kalau kita melihat keadaan dunia ini, banyak hal membuat kita mungkin merasa gelisah, dan mungkin di antara kita pun ada yang sudah mulai bosan dengan keadaan yang ada. Tapi saya mau saudara kita lihat apa sikap kita hidup di akhir zaman. Tema saya, sikap hidup di zaman akhir. Saya tidak bicara lagi tentang akhir zaman, sebab bagi saya ini bukan akhir zaman. Bagi saya ini adalah zaman akhir. Beda akhir zaman dengan zaman akhir. Ya, kalau akhir zaman bicara tentang akan terjadi satu keadaan di mana zaman ini akan berakhir. Tapi kalau zaman akhir ini sudah akhirnya. Amin. Nah, saya mau kita lihat firman Tuhan bersama-sama untuk jadi bahan perenungan kita dalam firman Tuhan ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21, kita bersama-sama lihat firman Allah itu. Mari jemaat di rumah, kita juga semua yang ada bisa bangkit berdiri. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah firman Allah. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Silakan duduk. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan ini saya coba menyampaikan kepada saudara satu berita tentang zaman akhir. Dulu Yesus katakan akhir zaman, tapi saya katakan di zaman akhir, karena kita berada di ujung dari akhir zaman itu. Kalau saudara perhatikan firman Allah, yang pertama dikatakan oleh Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi itu banyak sekali.
Pesta pora juga jenisnya banyak sekali, kemabukan juga banyak sekali, ya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang satu hari di mana Tuhan datang secara pribadi untuk dinikmati oleh secara universal manusia di muka bumi ini. Tetapi hari Tuhan juga bisa berbicara ketika Tuhan ingin bertemu secara pribadi, tidak secara universal, tapi secara pribadi dengan Anda, secara privat dengan Anda untuk membawa Anda pulang ke rumahnya, artinya mati. Jadi hari Tuhan bisa dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dia datang di awan-awan menjemput seluruh manusia yang percaya. Tahap yang kedua dia datang ke rumah Anda untuk menjemput Anda pulang kepada Bapa di sorga. Makanya Alkitab menyatakan kepada saya dan saudara, jagalah dirimu. Saudara, Alkitab memberitahukan satu kebenaran secara pribadi. Jagalah dirimu. Dia enggak bilang, saudara, jagalah keluargamu, jagalah semuanya. Tidak. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Makanya katakan, jagalah dirimu. Ya. Nah, saya senang, saudaraku. Apa sikap kita di akhir zaman ini yang Tuhan mau kita mengerti? Bagaimana sikap hidup kita di zaman akhir untuk menjaga diri kita? Nah, kita lompat saja ayat yang ke-36. Ya. Karena jelas ayat 34 berbicara jagalah dirimu itu banyak sekali di sana. Ya, ada jerat syarat dengan pesta pora, syarat dengan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi itu terjadi hari-hari ini. Itu terjadi di mana-mana. Di kolong langit ini, saudaraku, kita perhatikan bahwa keadaan dunia ini semuanya mengalami hal yang sama dalam yang disebut dengan namanya kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan satu penyakit yang namanya corona, ada teman-teman bilang ini karena datangnya penyakitnya dari China makanya namanya corona. Kalau dia datangnya dari Indonesia, dari Jawa pasti namanya Mas Rona, bukan corona. Ya. Kalau dia datangnya dari Tapanuli mungkin lain lagi, Lairona mungkin. Cuma dari China jadi koko, jadi corona. Dan dia jenisnya laki-laki karena corona. Karena kalau perempuan, Cirona. Ya. Memang kenapa saudara? Karena sudah tidak tahu mau ngomong apa. Lebih kita hibur diri kita dengan kata-kata itu. Mulai diplesetin, kenapa? Aduh ini gara-gara ini kok corona ini. Ya. Tapi saudaraku, kita lihat firman Tuhan. Atau waktu saya dapat video dari teman, dan video itu bicara tentang dua orang Ambon. Lalu yang cewek itu di mobil bilang begini sama cowoknya, saya pusing hari-hari ini, khawatir saya. Dia tapi pakai gaya Ambon dia, ya. Khawatir saya, pusing saya. Dia bilang, kenapa? Karena mau keluar rumah tidak bisa. Kita penuh dengan kekhawatiran. Apa yang saya harus lihat TV? Penuh dengan kekhawatiran. Baca koran, penuh dengan kekhawatiran. Dengar berita-berita di HP, penuh dengan kekhawatiran. Karena corona. Apa yang harus lakukan? Lalu cowoknya bilang, supaya kamu tidak penuh dengan kekhawatiran, gak usah lihat TV, gak usah lihat HP, ya, lihat saja Alkitab, baca Alkitab. Pasti tidak ketemu yang namanya khawatir dalam Alkitab. Yang ada sukacita dan kemenangan. Haleluya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Di akhir zaman ini apa yang harus kita bangun? Harus kita berjaga-jaga. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-36 dikatakan begini, saudaraku. Dia beritahu tentang keadaan yang ada dalam 34. Bagaimana dunia ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan keadaan yang tidak menentu. Lalu dikatakan dalam ayat 36,
Berjaga-jagalah, Lukas ya, dalam Lukas tadi dikatakan di sana ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah ya, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Haleluya. Saudara, ditekankan di dalam firman Allah di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu. Luput dari apa, saudaraku? Alkitab katakan di akhir zaman ini ada begitu banyak hal yang akan terjadi. Luput dari jerat itu tadi, ayat 34 bilang, ya, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Kalau orang percaya tidak seperti suatu jerat, tentu dia tahu kalau Tuhan datang akan menjemput dia pulang. Dia tidak seperti suatu jerat. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dia lagi asik dengan dunia ini, kehidupan tidak benar, tiba-tiba Tuhan datang seperti burung yang kena jerat. Alkitab mengajarkan kepada kita kejadian itu akan terjadi. Sehingga dikatakan ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kenapa Alkitab menulis supaya kamu luput? Karena engkau tidak terlibat dalam hal itu dan engkau tidak binasa. Kenapa Alkitab katakan supaya engkau tahan berhadapan dengan Anak Manusia? Sebab mereka yang tidak melakukan kebenaran, mereka tidak akan tahan. Kenapa? Dan harus dilemparkan ke tempat yang gelap. Di sana terdapat ratap dan ketak gigi. Ada penghakiman dan mereka tidak akan bertahan. Itu yang Alkitab katakan dalam firman Allah. Nah sekarang, yang pertama, di akhir zaman ini berjaga senantiasa kita di akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, sesuai dengan kata-kata tadi, dikatakan firman Allah, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa yang seperti apa, saudaraku? Di dalam Yudas pasal yang pertama, Yudas itu cuma ada satu pasal. Surat Yudas pasal yang pertama ayat 20. Di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dia bilang begini, saudaraku. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Berdoa di sini bukan hanya berdoa asal berdoa. Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk membangun diri kita, untuk sama-sama kita berdoa, untuk sama-sama kita membangun hidup kita yang siap menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Sekarang ini, saudaraku, ketika disuruh berdoa, ya doa biasalah, yang penting sudah berdoa. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau saya baca di dalam surat-surat Paulus, saudaraku, bahkan dengan surat Yudas ini, ada 3 kali hal berdoa dalam roh itu, termasuk kitab Yudas ini, surat Yudas ini. Di dalam Alkitab ada 3 kali perkataan berdoa dalam roh, disebutkan di sana ada 3 kali dalam Alkitab. Yang pertama itu dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Dia katakan seperti ini, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Paulus juga bercerita tentang bagaimana berdoa di dalam roh.
Lalu dalam 1 Korintus pasal 14 ini kita lihat, ini satu bagian dari Alkitab yang memberitahukan ada berdoa di dalam roh. Efesus pasal 6 ayat 18 juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan di situ ayat yang ke-18 firman Tuhan bilang begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Haleluya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Jadi di dalam Alkitab sudah dituliskan bahwa cara kita berdoa yang efektif di akhir zaman ini untuk membuat hidup kita semakin kuat, semakin bertumbuh. Ini sikap hidup di zaman akhir ini, saudaraku. Kalau kita mau kuat dan bertumbuh, bukan asal berdoa. Yang penting sudah berdoa. Sudah berdoa? Sudah. Apa? Enggak. Tadi. Dulu saya pernah, suatu kali saya praktek, saudara, di pelayanan. Lalu, anak pendeta saya praktek, ya. Sekarang dia sudah almarhum, dia sudah pulang ke sorga. Tiba-tiba dia pulang dari luar, dia masuk ke rumahnya, dia langsung makan. Habis makan sementara dia makan saya tanya, kamu ada berdoa enggak waktu makan? Dia jawab apa? Sudah. Tapi kok saya tidak lihat? Sudah, cepat sekali kau berdoa. Lalu dia bilang, iya, kan yang mau didoakan sudah ada di meja. Jadi kau berdoa bagaimana? Tuhan, saya mau makan. Amin. Gak apa-apa, tapi itu kan cuma formalitas. Kalau kita mau berdoa, kita harus rasakan bagaimana anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Begitu pula kita semua yang dipakai Tuhan dalam melayani. Apapun yang engkau lakukan dalam pelayanan, musik apa yang engkau pegang, jangan engkau anggap itu cuma ya yang penting tante om suruh kami datang main musik selesai. Salah. Kita harus merasakan pelayanan itu. Saya lagi melayani Tuhan dengan gitar saya lagi melayani Tuhan dengan keyboard saya lagi melayani Tuhan dengan drum saya lagi melayani Tuhan. Itu yang kita lakukan. Saya lagi melayani Tuhan. Ketika kita melakukan itu, saudara, maka saya yakin berkat Tuhan melimpah dalam diri saudara. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sama-sama melayani Tuhan yang sama. Yaitu yang saya ingin sampaikan kepada saudara melalui kebenaran firman Allah ini. Supaya kita sama-sama bisa melihat anugerah Tuhan yang besar di zaman akhir ini. Untuk kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kita hanya bisa bertumbuh kalau kita berdoa di dalam roh. Bukan asal berdoa. Makanya untuk berdoa di dalam roh kita perlu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sehingga benar, kalau kita berdoa dalam roh, akan terjadi seperti Roma 8 ayat 26. Coba saudara perhatikan, apa kata Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Dia bilang begini, saudaraku, ayat itu. Demikian juga roh membantu kita. Lihat kata roh itu, dia memakai huruf besar, itu berbicara roh Allah. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Saudara, itu gunanya kenapa kita harus minta Roh Kudus tetap ada dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus tetap eksis dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus tetap menguasai diri saya dan saudara. Karena ada satu tahap di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu hanya bisa dihubungi dengan roh Allah yang ada di dalam kita. Bagaimana saya bisa ketemu Allah kalau rohnya tidak ada di dalam kita? Saya manusia fana, dia manusia yang kekal. Dia manusia yang punya segala-galanya.
Bagaimana saya harus bisa? Tapi Alkitab mengajarkan kepada saya dengan saudara, biarlah saya dan saudara memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa yang ajaib itu, kuasa Roh Tuhan itu. Biar kuasa itu menimpa dalam hidup saya dan saudara. Dan kuasa itu yang menemani kita, yang bersama kita di dalam melalui hidup yang sangat susah ini, yaitu Roh Kudus. Maka jelas Alkitab katakan itu. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Mana bisa saudara tahu bagaimana saya harus ketemu Tuhan? Bagaimana saya harus bicara dengan Dia? Sebab saya dihalangi oleh satu ketidakkekalan yang ada antara saya dengan Allah. Yang bisa menerobos pemisah itu, saudaraku, hanya Roh Kristus, hanya darah Kristus yang bisa menerobos pemisah itu. Dan itu sudah jadi di Kalvari. Bagaimana Dia merobek tirai itu untuk bisa menghubungkan saya dengan Bapa di sorga. Haleluya. Itu yang Allah kerjakan dalam firman-Nya. Sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 24, Dia katakan begini, saudara, Allah itu roh. Haleluya. Allah itu roh. Amin. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Dia menerangkan tentang satu hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia harus berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia harus mencapai Bapa di sorga. Dia bereskan kehidupan wanita ini. Dia selesaikan kehidupan wanita ini. Untuk Dia beritahukan bagaimana harus kita kerjakan. Dia beritahu, engkau tidak bisa tahu tentang Allah sebab Dia adalah roh. Kenapa? Sebab engkau hidup di dalam ketidakkudusan. Engkau punya suami banyak sekali. Dan engkau tidak mungkin akan bertemu dengan Dia. Tetapi Alkitab bilang dengan tegas, Allah itu roh. Maka engkau akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran bicara kekudusan. Kata kebenaran bicara kesucian. Tidak bisa kita menyembah Allah dalam roh dan tidak kudus. Harus dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, jelas Alkitab katakan. Makanya secara pasti setiap saya dan saudara yang berada di zaman akhir ini jelas terlihat bahwa keadaan dunia ini yang semakin hari tidak bertambah baik, tetapi semakin buruk dan dipenuhi dengan kejahatan, macam-macam penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi Alkitab katakan, baiklah kita menjadi orang-orang, jangan bodoh. Harus mengerti kehendak Tuhan. Alkitab tulis dengan jelas dalam Yesus pasal 5 ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ini yang penting dalam hidup saya dan saudara. Mengerti kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan. Makanya Alkitab dengan tegas bicara bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan. Saudara lihat bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Yang dijelaskan dengan tegas dalam kebenaran itu. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Dia katakan begini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Kita tidak akan tahu apa yang ada dalam diri Allah kalau kita masih seperti dunia ini, yang hidup dengan cara berpikir dunia ini. Kita hanya bisa tahu kehendak Allah ketika kita mau hidup di dalam roh. Dan roh itu yang akan membawa kita mengerti tentang Allah. Haleluya.
Roh itu membawa kita mengerti tentang pribadi Yesus. Saudara, kalau perhatikan firman Tuhan ini, ada banyak hal yang menarik dalam kebenaran ini yang membawa kita mengerti tentang pribadi Yesus. Roh Kudus itu, saudaraku, adalah satu oknum yang sama seperti Yesus yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara untuk menggantikan pribadi dia selama di dalam dunia ini. Tapi yang jadi masalah, orang menolak keberadaan roh ini dan tidak menerimanya. Saudara, kalau kita tidak menerima Roh Kudus yang Alkitab katakan dia menginsafkan dunia akan dosa, maka kita tidak tahu itu dosa atau tidak. Maka yang jelas akan membuat kita tidak akan bisa lagi menikmati surga. Kenapa, saudara? Karena Alkitab dengan tegas katakan bahwa orang yang hidup di dalam daging, orang-orang ini tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Dia tidak akan bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman. Karena roh itu saja yang membuat kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kebenaran firman. Seperti sama-sama yang sudah kita baca tadi. Coba saudara, kalau melihat kebenaran firman Allah yang sama-sama kita baca tadi tentang sikap hidup di akhir zaman ini, Alkitab itu sangat luar biasa memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa memang keadaan zaman ini, saudaraku, sudah membawa banyak orang untuk keluar dari kebenaran itu sendiri. Kita lihat Lukas kembali yang kita baca tadi bersama-sama di dalam pasal yang ke-21. Itu dikatakan tegas di sana. Ayat yang ke-34, 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Apa itu? Kehidupan-kehidupan yang tidak benar tadi. Penyakit-penyakit tadi. Pokoknya yang diceritakan ini di zaman akhir ini, di akhir zaman ini, akan banyak hal-hal yang terjadi. Tapi Tuhan ajaib bagi saya dan saudara. Amin. Kalau saudara naik di ayat 31, dia katakan ayat 30 dia bilang begini, saudaraku. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 32, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, semua akan selesai. Semua akan berlalu. Tapi al-firman Tuhan katakan, perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Makanya kenapa kita disuruh berdoa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu juga berbicara firman-Nya. Hanya orang berdoa tidak dalam kebenaran karena dia berdoa di bawah pohon, dia berdoa di gunung-gunung, itu enggak kebenaran. Tapi berdoa di dalam roh. Saudara, itu yang sangat penting, yang sama-sama kita harus lakukan. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan zaman ini, saudaraku. Sikap hidup kita di zaman akhir ini dengan berdoa di dalam roh. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita berdoa di dalam roh. Lalu yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga senantiasa. Haleluya. Berjaga-jaga senantiasa. Tadi kita sudah baca itu dalam ayat 36, Lukas pasal 21. Berjaga-jaga senantiasa. Kita harus berjaga-jaga senantiasa kalau mau luput. Hari-hari ini, saudara, kita semua berada di masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Menjelang kedatangan Yesus sudah dekat. Coba saudara lihat keadaan dunia yang ada saat ini. Sudah sangat jelas bahwa yang sedang terjadi adalah tanda-tanda akhir zaman.
sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Sebagaimana orang percaya harusnya kita makin peka, rohani kita makin peka untuk melihat hal ini. Firman Tuhannya tidak henti-henti berkata dalam hidup saya dan saudara, mengingatkan, menasihati agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana keadaan akhir zaman ini. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Bagaimana kita hidup di akhir zaman ini? Kenapa saudara? Efesus 5 ayat 15 katakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Haleluya. Biarlah saya dan saudara hidup di akhir zaman ini bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Orang yang betul-betul saudaraku tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Terlalu banyak saudaraku dalam hidup saya dan saudara, kita orangnya bebal. Bebal itu sama dengan kayak orang bodoh. Anggap biasa. Saya beritahu saudara, menurut saya corona ini bukan biasa. Ini bukti tanda bahwa Allah sudah berfirman akan terjadi satu bala sampar penyakit. Kalau dia bicara bala sampar penyakit di sini, dia berbicara bukan cuma untuk satu orang, tapi itu untuk seluruh dunia. Kalau satu musibah itu mencakup seluruh dunia, itu nubuatan. Lalu sikap kita hanya begini-begini saja, anggap biasa. Saya bilang ini anggap saudara-saudara harus anggap ini suatu hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi bertindak sembrono, menyia-nyiakan waktu yang ada. Sebaiknya saudara, kita harus berjaga-jaga, kita harus mempergunakan waktu, kesempatan yang ada sebaik mungkin. Sebab Tuhan sendiri berkata dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, dia bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan mau datang sekarang, dia mau datang sekarang. Tapi dia punya hati yang sangat mengasihi saya dan saudara. Alkitab bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apa janjinya? Datang kembali. Itu janjinya. Tetapi saudaraku, walaupun banyak orang, saya ketemu orang saudara, dia bilang begini, Pak Pendeta, pengajaran kita tahun 2000 kurang lebih Tuhan datang. Kenapa Tuhan gak datang-datang? Saya kasih dia ayat ini. Bukan Tuhan tidak mau datang, baca baik-baik saudaraku. Bukan Tuhan tidaklah, bukan Tuhan lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, banyak kan mana nggak datang kok. Kita belajar seakan-akan tahun 2000 Tuhan datang, nggak datang toh. Jadi dianggap satu kelalaian. Tapi Alkitab bilang, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena kesabaran Allah. Kenapa? Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anda bayangkan kalau ada keluarga kita belum bertobat, Tuhan datang hari ini, hanya Anda yang masuk surga, yang lain enggak. Jangan bilang Tuhan lalai. Mana? Kita remehkan, seakan-akan kita bilang enggak. Karena kesabaran Tuhan, haleluya. Amin. Kita hanya diminta oleh Tuhan senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, haleluya. Berjaga-jaga sambil berdoa dalam roh, haleluya. Berjaga-jaga saudara, artinya kita punya kehati-hatian bertindak, punya kehati-hatian berperilaku, punya kehati-hatian dan kesadaran, mempunyai banyak pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan apapun, supaya tidak menyimpang dari kebenaran. Karena Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia.
Dia tidak rindukan kita sama dengan cara berpikir orang dunia. Seperti firman Tuhan yang saya baca tadi dalam Roma 12 ayat 2. Dia mau kita berbeda dengan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengan berjaga-jaga kita tidak mudah jatuh terjerumus ke dalam berbagai pencobaan yang ada. Amin. Mengapa saya dan saudara harus depresi menghadapi segala keadaan yang ada? Mari kita berdoa terus di dalam roh. Kita berjaga-jaga. Kenapa saudara? Karena firman Allah itu tegas sekali memberitahukan kepada saya dan saudara tentang kebenaran firman Allah ini. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan di dalam firman-Nya saudaraku. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, dia katakan begini. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 dia bilang begini. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Kenapa saya harus membawa diri saya untuk hidup di dalam kekhawatiran, depresi dan lain sebagainya? Sedangkan Alkitab katakan di zaman akhir ini, berdoa dalam roh dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah untuk apa? Mengimani setiap janji Tuhan. Seperti salah satunya dalam Ratapan 3 ayat 21-23 ini. Dikatakan di sana itu dengan jelas, hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Amin. Kenapa Alkitab begitu tegas? Karena apapun yang kita alami, kalau kita berjaga-jaga dan berdoa dalam roh, maka kita akan melihat perbuatan Allah. Seperti di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, dikatakan demikian firman Allah. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dengan kita berdoa di dalam roh dan kita berjaga-jaga dalam kebenaran firman, menanti janji Tuhan, karena kita tahu bahwa semua masalah kita Allah sudah pelihara saya dan saudara. Allah yang menyelesaikannya buat saya dan saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan selain kita katakan, Yesus engkau terlalu baik, Yesus engkau terlalu dahsyat. Tidak ada yang lebih daripada kasih setia Tuhan. Dialah Allah yang dahsyat. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, semua kita yang ada, kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu roh Allah dalam diri kita, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka roh itu akan berbicara kepada Allah. Itulah berdoa di dalam roh. Dan sementara kita berdoa dalam roh, kita berjaga-jaga dengan kebenaran firman dan kita mengimani imannya bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Tuhan engkau baik, Tuhan Yesus. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami perlu arah Roh Kudus penuhi kami. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau melawati kami. Menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Allahku. Mari jemaat yang ada di rumah, kita perlu roh itu.
10 malam ini kita ada di hadirat Allah, perlu roh ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Allah Roh hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kuduslah Tuhan. Oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah. Haleluya. Saudara, sikap kita di zaman akhir ini adalah berdoa dalam roh. Keadaan ini yang kita hadapi bukan keadaan biasa. Kita perlu Roh Kudus itu yang memampukan kita. Yang kedua, saudara, berjaga-jaga di dalam janjinya Tuhan. Berjaga-jaga menunggu janjinya Allah. Berjaga-jaga dalam firman-Nya. Sebab janjinya ya dan amin. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus menguasai kami selalu. Bukan kedagingan kami, tapi Roh-Mu yang menguasai kami. Haleluya. Ku sembah, ku sembah kudus. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau ada yang luar biasa Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lagi ku sembah kudus. Turunlah kuasa Allah, turunlah kuasa Roh Kudus kepada setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah yang ada. Padulah Engkau dengan kuasa Roh Kudus. Padulah Engkau dengan kuasa Roh Kudus. Padulah Engkau dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus.
Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya dada batagala. Haleluya, Yesus. Bagimu sekali lagi ku sembah. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan, dalam nama Yesus yang berduka dihiburkan, dalam nama Yesus mereka yang punya kelemahan, Tuhan berikan mereka kekuatan baru. Roh Kudus yang akan berbicara kepada Bapa segala keluhan yang tidak terucapkan, dalam nama Yesus. Haleluya, ku sembah. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Apa yang kami harus lakukan di akhir zaman ini? Hanya berdoa di dalam roh, berjaga-jaga menantikan janji-Mu. Tolong kami Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Engkaulah wakil setiap semua yang ada, dalam nama Yesus. Tercurah, tercurah kekuatan atas kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih banyak buat firman-Mu. Engkau yang menguatkan kami dan meneguhkan kebenaran-Mu. Bawa kami untuk berdoa selalu di dalam roh dan menantikan janji-janji dari kebenaran-Mu dengan berjaga-jaga menantikan janji itu. Supaya kami mendapat kemenangan dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami dan firman-Mu yang meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu telah menguatkan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi dia tertanam di tempat yang subur, yaitu saudara dan saya yang siap selalu menerima kebenaran firman Tuhan, mendengarkan, bahkan bertindak, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak Gembala yang sudah memberitakan kepada kami semua kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Gembala selalu sehat dan kuat dan bertambah hikmat di dalam Tuhan selalu. Puji Tuhan. Ibu Bapak saudaraku yang dikasihi, kita tetap terus saudaraku
berdoa dan selalu berdoa. Amin saudara. Saudara sudah bergumul di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini. Amin. Saudara, kita perlu sayap burung nasar itu, kita perlu Roh Kudus untuk membawa kita terbang semakin tinggi dan tinggi, mengatasi setiap badai kehidupan yang kita hadapi, saudaraku. Tidak mudah dan tidak gampang melalui masa-masa badai kehidupan dalam hidup ini, saudara. Apalagi dalam wabah pandemi corona yang Tuhan izinkan terjadi di bumi ini. Tidak mudah dan tidak gampang bagi anak Tuhan untuk tetap bertahan di dalam kesetiaan dan ketaatannya. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Mari ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan pemuda remaja, tetaplah di masa mudamu engkau mencari Tuhan. Tetaplah di masa mudamu engkau mencari waktu untuk berdoa. Minta Tuhan selalu penuhkan saya dengan kekuatan Roh Kudus. Bahkan anak-anak sekalian, tidak mustahil untuk Tuhan penuhkan juga engkau dengan Roh Kudus. Oma dan opa, opung-opung sekalian, mari sama-sama kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, dalam kita tetap kuat menghadapi masa pandemi corona. Allah kuasa melakukan segala perkara. Bahkan Dia ciptakan seisi dunia ini, Dia atur segala masa. Dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan Allah, yaitu Yesus, yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan saudara dan saya. Mari saya ajak semua ibu bapak, pemuda dan remaja, anak-anak, oma opung sekalian, kita berdoa di dalam roh kita, karena di dalam roh itu ada kekuatan yang dahsyat. Dan mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Allah kuasa melakukan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Katakan Allahku maha kuasa, aku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa. Yakin dengan imanmu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia yang ciptakan seisi dunia. Dan atur segala masa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Katakan ya Allah yang Maha Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Allah kuasa, Dia kuasa. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, Amin. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Haleluya. yang menjadikan seisi dunia ini atas perkataan firman Allah.
Engkau yang berkuasa mengatur dari masa ke masa. Adapun masa yang kami alami pada saat ini, seluruh dunia mengalami masa pada saat ini, masa pandemi corona. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengatur segala masa dalam setiap kehidupan kami manusia. Dan Engkau berkuasa. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi. Ada segala rencana dan maksud rancangan-Mu sangat indah bagi kami, terutama kami yang percaya kepada Engkau Yesus. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap wabah pandemi corona yang melanda dunia, bahkan melanda Indonesia. Kami berdoa Tuhan, minta belas kasihan daripada Engkau. Engkau memulihkan dunia ini, Engkau memulihkan Indonesia. Kami berdoa minta belas kasihan daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah akan turun tangan, mengangkat dengan belas kasihan-Mu, memulihkan dunia ini, memulihkan Indonesia dari virus corona yang melanda ini. Kami berdoa Tuhan, tolong setiap umat-Mu, tolong setiap mereka yang menderita, tolong setiap mereka yang sakit, jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong Tuhan, pulihkan Indonesia kami, pulihkan saudara dan teman kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Tolong bagi kami yang terkena dampak corona, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pendapatan, mereka yang tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan. Tolong berkati. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau yang menyediakan makanan dan kecukupan bagi umat-Mu, bahkan yang menyediakan pekerjaan. Kami angkat iman kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, Kepala negara kami. Beliau Tuhan di dalam memimpin bangsa negara Indonesia ini, beri selalu kesehatan, kekuatan, memulihkan keadaan Bapak Joko Widodo dari hari ke hari. Di dalam kebijaksanaan hikmat-Nya membawa kami bangsa ini di dalam ketetapan dan keputusannya. Tidaklah mudah dan tidaklah gampang, tapi Engkau Allah, kami berdoa Engkau menopang Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kami, dengan kekuatan, power daripada Engkau saja ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun mengangkat Bapak Presiden kami di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong beliau beserta dengan kabinet yang ada, Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan para menteri-menteri yang ada, Bapak Camat, Bupati, Kepala Desa, Kelurahan, MPR dan DPR, setiap mereka yang duduk di jajaran pemerintahan. Biar Tuhan ada kesatuan di dalam mereka memimpin bangsa negara kami. Tuhan Yesus, tolong jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong juga daerah wilayah di mana kami tinggal, di Geria Bukit Jaya, Wanaherang, di Cicadas, Telajung Udik, Gunung Putri, Kelapa Nunggal, bahkan sampai ke Cileksi. Daerah sekitar kami dan Jonggol kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Allah yang kuat. Tangan-Mu menopang, bahkan memulihkan Tuhan. Setiap jerit tangis kami Engkau yang mendengarkan Tuhan. Kau Tuhan akan turun tangan. Kami yakin dan percaya ada jalan-Mu yang sangat sempurna. Pertemukanlah Tuhan
segala virus penangkal yang sedang dibuat dan dicari oleh para ilmuwan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan kami rindukan ada satu masanya Engkau akan menyatakan segala sesuatu yang terselubung ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang kuat. Kami yakin dan percaya bahwa Allah kami tidak akan pernah tinggal diam. Allah kami akan selalu berperang ganti kami. Kami mungkin sudah lemah Tuhan, kami sudah tidak kuat, tetapi ada tangan Tuhan, ada tangan Allah yang menopang kami, yang mendukung kami, yang membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali menghadapi masa kesusahan dan kesulitan yang besar ini. Terima kasih banyak Bapak. Berkati juga tim para medis yang sudah bekerja, para suster dan dokter, perawat, volunteer, mereka yang bekerja, sukarelawannya Tuhan, polisi, pertahanan, bahkan aparat negara, mereka yang dihujat karena mereka membela kebenaran, karena mereka mentaati peraturan-peraturan. Tuhan tolong, ampuni mereka yang tidak mengerti karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Ampuni. Terima kasih banyak Bapak. Doa kami yakin dan percaya naik di hadapan hadirat. Bahkan Engkau yang menjaga melindungi biji matamu para hamba Tuhan dan pelayan yang melayani Engkau. Engkau yang mencukupi setiap lumbung-lumbung mereka. Engkau yang menggantikan dan memberi kekuatan kepada hamba-Mu, pada para pelayan yang melayani Engkau. Berkati kepada setiap jemaat yang dengan setia memberikan korban persembahan, mengembalikan milik-Mu. Walaupun kami tidak nyata beribadah, tetapi mereka tetap dengan setia Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur dan sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Berkati Indonesia, berkati bangsa ini, berkati gereja kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap bersukacita dan tetap semangat, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun engkau tidak sekolah minggu, tetapi saya yakin dan percaya engkau anak-anak tetap setia bersama orang tua. Kita berdoa ya, haleluya. Yang berulang tahun boleh angkat tangannya dong. Siapa yang berulang tahun, ada nggak? Ya, puji Tuhan saudara, kita akan akhiri acara ibadah kita dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan damai sejahtera. Boleh dong, salaman kiri kananmu, kasih tos. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, katakan Tuhan berkati. Senyum jangan lupa, jangan marah-marah ya saudara. Harus sukacita, haleluya. Ya kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mari saya jemput jemaat bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan kita akan akhiri acara ibadah kita. Haleluya, amin, amin. Mari yang berulang tahun juga angkat tangannya, haleluya. Anak-anak, angkat tanganmu, angkat kaki raya.
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, menjawab segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam segala kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang sudah melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan kami, yang membuat kami mengerti bahwa Allah yang besar itu telah melakukan perbuatan yang ajaib dalam segala kehidupan kami semua. Hari ini hamba berdoa khususnya, Tuhan tolong buat keluarga Waris Lauli. Hari ini Engkau telah panggil istrinya pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan, hamba berdoa, Engkau berikan kekuatan keluarga ini. Engkau yang menghiburkan, Engkau yang mengizinkan ini terjadi. Engkau juga akan menghiburkan keluarga ini. Semua prosesi yang ada, bahkan rencana-rencana yang ada, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan bela, biar semua berjalan dengan baik. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu yang kuat. Biar Roh Kudus, Engkau sumber dari segala sumber, yang menguatkan keluarga ini. Bapa, hamba berdoa, kiranya Tuhan tolong juga bagi semua kami umat-Mu dalam segala kehidupan kami yang ada. Yang kekurangan cukupkan, yang sakit sembuhkan, mereka yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi mereka-mereka yang perlu bantuan doa secara khusus. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Jadilah menurut iman mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak Engkau yang berulang tahun, bahkan Engkau yang hadir semuanya, khususnya anak-anak yang ada di rumah, hamba berdoa, Allah memberkati-Mu, menjadikan Engkau anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Allah. Apapun yang Engkau rindukan, Tuhan buka jalan dan memberkati Engkau, dan memberkati kedua orang tuamu. Dan sekarang juga Tuhan Yesus, hamba berdoa buat mereka yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami percaya kesempatan yang Kau berikan lagi adalah berkat kasih karunia Tuhan. Berdoa khusus buat Gracia Junifer. Engkau berkati anak ini, berkati hidupnya Tuhan, sehingga dia Engkau pelihara. Apapun yang dia rindukan Kau buka jalan. Justin Aritonang, biar juga Engkau berkati dia. Jadikan dia anak yang diberkati Allah, dilindungi, dan juga apa yang menjadi kerinduannya Tuhan buka jalan dan berkati. Khusus juga berdoa buat Bapak Musa Paimbonan, bahkan juga ulang tahun perkawinan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pribadi Bapak Musa, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya Tuhan. Kami percaya Allah Engkau sumber berkat memberkati keluarga ini. Ke depan apapun yang Kau buat, yang terbaik bagi keluarga ini. Berdoa juga buat Romli Simorangkir. Kiranya Tuhan tolong berkati juga Tuhan dalam ulang tahunnya. Allah tolong buka jalan, dan selalu Engkau sendiri Allah memberkati dia dan memberkati keluarganya. Berkati juga buat Ripka Claudia Simanjuntak. Berkati Ripka Tuhan, berkati hidupnya. Apapun yang dia rindukan ke depan, Tuhan buka jalan, dan Tuhan juga memberkati. Berdoa buat Bapak Yohanes Hamunangan dan Ibu Endang Kumalasari. Tuhan tolong keluarga ini. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dalam ulang tahun perkawinan mereka. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas mereka semuanya.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hamba berdoa buat semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik multimedia, musik, singer, song leader, bahkan semua yang tidak kelihatan yang sudah mengerjakan buat pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami hanya berharap dari kasih karunia Allah, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan saja. Bapa, terima kasih banyak buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat apa yang Kau perbuat. Tidak ada sesuatu yang Kau buat bukan untuk kepentingan kami, tapi semua untuk anugerah Allah saja. Hamba berdoa hari ini, turunlah berkat Tuhan atas umat-Mu, dan terimalah berkat Tuhan itu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman. Ya Tuhan, gembalaku. Ya Tuhan, gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Baru ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah